Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perkenalkan, nama saya Nisutri Magfiroh dengan NIM 23 108 02 01 02. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengantar perilaku organisasi, yang dimana materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana seseorang bersikap, berpikir, dan berinteraksi di dalam lingkungan kerja dan organisasi. Kemudian dengan memahami perilaku organisasi ini, kita bisa tahu bagaimana cara menciptakan tim kerja yang efektif, komunikasi yang baik, dan budaya organisasi yang produktif. Kemudian yang pertama ada pengertian perilaku organisasi. Jadi secara sederhana, perilaku organisasi itu adalah studi tentang bagaimana individu dan kelompok bertingkah laku dalam suatu organisasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya jadi dalam perilaku organisasi ini tujuan utamanya yaitu untuk memahami, memprediksi, dan mengendalikan perilaku manusia agar mendukung tercapainya tujuan organisasi. Jadi, perilaku organisasi ini merupakan bidang studi yang menyelidiki pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi dengan tujuan meningkatkan keefektivitas organisasi. Selanjutnya yaitu jadi perilaku organisasi ini tidak hanya berbicara mengenai teori saja, akan tetapi juga penerapan praktis untuk mengelola manusia sebagai sumber daya utama dalam suatu organisasi. Dalam perilaku organisasi ini ada 3 unsur utama, yaitu yang pertama ada individu, yang dimana individu ini adalah mencakup kepribadian, persepsi, nilai, dan juga motivasi. Setiap orang membawa karakter dan sikap yang berbeda ke dalam organisasi. Terus yang kedua yaitu kelompok, yang dimana kelompok ini membahas bagaimana individu bekerja sama dalam tim, berkomunikasi, dan juga menyelesaikan konflik. Kemudian selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini mengatur bagaimana peran, tanggung jawab, serta hubungan kerja dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Jadi ketiga unsur ini saling berhubungan. Jika salah satunya tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas organisasi bisa terganggu. Kemudian selanjutnya yaitu dalam perilaku organisasi ini ada tujuan mempelajari perilaku organisasi. Jadi mengapa sih kita perlu mempelajari perilaku organisasi? Ada beberapa alasan penting di mana kita perlu mempelajari perilaku organisasi. Jadi yang pertama yaitu untuk memahami perilaku manusia di tempat kerja. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas dan juga kepuasan kerja karyawan. Yang selanjutnya yaitu mengurangi konflik dan stres kerja karyawan serta membangun budaya organisasi yang positif. Kemudian dengan memahami perilaku organisasi ini, seseorang atau seorang manajer bisa memotivasi karyawan dengan cara yang tepat, seperti membentuk tim kerja yang solid, kemudian membuat keputusan yang adil serta efektif. Kemudian selanjutnya dalam perilaku organisasi ini ada tantangan dan juga peluang. Tantangan dalam perilaku organisasi ini meliputi beberapa tantangannya. Jadi di era globalisasi dan teknologi saat ini, organisasi itu menghadapi banyak tantangan seperti keragaman tenaga kerja, yang dimana perbedaan budaya, usia, dan juga latar belakang itu mempengaruhi dinamika kerja. Kemudian yang kedua ada globalisasi, yang dimana globalisasi ini menuntut kemampuan beradaptasi dengan lingkungan bisnis internasional. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini seperti otomatisasi dan juga AI yang bisa mengubah cara kerja manusia. Kemudian ada keseimbangan kehidupan kerja, work-life balance, yang dimana yang semakin penting bagi karyawan modern. Semua tantangan ini membuat perilaku organisasi menjadi bidang yang terus berkembang dan juga relevan. Kemudian ada manfaat
perilaku organisasi bagi kita mahasiswa dan juga calon-calon pemimpin. Seperti bagi kita sebagai mahasiswa itu mempelajari perilaku organisasi ini kan memberikan banyak manfaat. Kita itu bisa belajar memahami diri sendiri dan juga orang lain, mengasah kemampuan komunikasi, kerjasama, serta kepemimpinan. Ketika nanti kita bekerja, jadi suatu saat pas kita bekerja, kita itu sudah mempelajari perilaku organisasi yang dimana kita tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada bagaimana cara bekerja sama dengan orang lain secara efektif dan manusiawi. Jadi di dalam perilaku organisasi ini, perilaku organisasi membantu kita menjadi pribadi yang lebih empatik, adaptif, dan siap menjadi pemimpin di masa depan. Jadi kesimpulannya dari pengantar perilaku organisasi ini yaitu perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam suatu organisasi dengan tujuan menciptakan lingkungan kerja yang produktif, harmonis, dan juga beretika. Mungkin sekian video pengantar perilaku organisasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dan juga dapat bermanfaat pada mata perkuliahan perilaku organisasi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.